Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Tak ada yang benar-benar tidur di Waringin Jati. Bahkan malam pun seolah hanya menutup satu mata, menunggu. Di desa itu, waktu bukan sekadar angka yang berputar di jarum jam. Ia adalah sesuatu yang menempel di kulit, menetes dari dinding lembab, dan menyusup ke sela-sela akar pohon tua yang mencuat dari tanah pekarangan. Di ujung dusun, di batas tanah milik Prawito, ada sebidang lahan yang tak pernah berhasil ditanami siapapun. Apapun yang dicoba tumbuh di sana, entah padi, palawija, atau pisang, akan layu sebelum waktunya. Namun anehnya, tanahnya tetap gembur. Lalat dan cacing senang bersarang, dan kadang, saat pagi masih diliputi kabut, bisa terlihat tanah itu berdenyut pelan, seolah sedang mengunyah sesuatu yang tak terlihat. Warga menyebutnya Tunggul Petak 7. Dulu, konon ada 7 batang pohon besar yang ditebang saat kemarau panjang. Sejak saat itu, tanah di situ tidak pernah kering. Selalu basah, selalu lembab. Kadang, mengeluarkan bau anyir besi yang tidak bisa dijelaskan. Orang tua dulu percaya, ada sesuatu yang tertanam di sana. Bukan akar, bukan batu, tapi sesuatu yang dulu pernah hidup. Sesuatu yang dulu pernah menjadi bagian dari seseorang. Dan setiap kali engin bersub dari arabara, tanah itu berbisik. Bukan seperti desir daun atau gesekan rumput, tapi seperti desahan panjang seseorang yang sedang tidur terlalu dalam, atau mungkin belum benar-benar mati. Itu sebabnya Prawito tak pernah menyentuhnya, sampai suatu malam di bulan Sura, saat hujan tak turun tapi tanahnya tetap basah, dan seekor ayam cemani milik tetangganya ditemukan mati dengan kepala terkubur. Malam itu, langit di atas Waringin Jati tidak berbintang. Tapi di atas petak itu, ada cahaya samar, seperti lentera kuning yang ditiup perlahan, menyala dan padam dalam ritme yang aneh, seperti napas yang dikekang. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tanah itu seolah memanggil kembali apa yang dulu pernah ditanam. Bukan bibit, bukan janji, tapi daging. Kuburan itu tak pernah sepi, bahkan setelah 7 hari jenazah Prawito dimakamkan. Setiap malam, tanahnya tampak lebih tinggi, lebih basah, seakan sesuatu dari dalamnya mencoba naik ke permukaan. Warga yang lewat memelankan langkah. Tidak ada yang mau bicara terang-terangan, tapi bisik-bisik itu tumbuh seperti jamur usai hujan. Prawito, lelaki yang semasa hidupnya dikenal hemat bicara dan murah senyum, ditemukan mati duduk di ruang tamu rumah tuanya, dengan mata terbuka menatap langit-langit. Lidahnya membiru, namun tak menjulur. Jemarinya menghitam, mencengkeram selembar foto keluarga yang sudah nyaris tak terbaca wajahnya. Anehnya, tidak ada bau busuk, tidak ada lalat. Padahal dokter desa memperkirakan ia sudah mati lebih dari 3 hari sebelum ditemukan. Yang paling aneh dari semua itu adalah kursi tempat ia duduk. Masih hangat saat disentuh, seperti baru saja ditinggalkan. Dan jam dinding di ruang itu, macet di pukul 3.17. Tepat saat bulan purnama tergantung bulat sempurna di atas langit Waringin Jati. Ngerti-ngerti ya wis mati. Padahal seminggu ke Puncourt, izin delok deweke nang bazar, tuku tombako, katapak dalan, tetangayong pertama kali melia jazadnya. Tetapi waktu tak pernah berlaku wajar bagi rumah tua itu. Dulu, sebelum Prawito tinggal sendiri di sana,
Rumah itu pernah kosong bertahun-tahun. Konon, dulu rumah itu milik keluarganya yang kaya raya, pemilik kebun jati terbesar di sisi timur desa. Tapi harta itu tak pernah jelas kemana perginya. Seperti menguap bersamaan dengan sirnanya suara ketukan yang dahulu sering terdengar tiap malam Jumat Legi dari balik dinding rumah itu. Warga hanya tahu, sejak Prawito kembali ke rumah leluhurnya sendirian, kehidupannya berubah cepat. Tiba-tiba sawah yang dahulu kering jadi basah kembali, hasil panen 2 kali lipat dibanding tetangga. Toko kelontong yang sempat bangkrut jadi ramai. Anak-anak muda desa mulai memanggilnya Pak Wai, bukan lagi Prawito si bungkuk, seperti semasa muda. Namun perubahan itu datang bersamaan dengan keanehan yang lain. Tiap malam, sebelum subuh, ada suara seperti benda digeret di halaman belakang. Tapi saat dicek, hanya ada jejak ban becak yang samar. Padahal tak ada becak di desa itu sejak tahun 85. Kadang, ada suara mengetuk pintu belakang 3 kali. Padahal semua tetangga tahu, Prawito hanya pakai pintu depan. Ia tak pernah mengizinkan siapapun masuk lewat dapur. Kini, lelaki itu telah tiada. Tapi keanehan tetap tinggal. Warga menemukan bahwa kuburannya lembab dan berembun setiap pagi, bahkan saat tak turun hujan. Dan sejak Prawito dikuburkan, satu persatu warga mulai bermimpi, bukan mimpi buruk, melainkan mimpi yang anehnya menenangkan. Dalam mimpi, Prawito duduk bersila di depan tunggul besar, tunggul yang tak pernah terlihat di desa. Ia tersenyum, menepuk-nepuk tanah di sampingnya, lalu berkata, Wiswayahe, Le. Sinandur, Jokudu panen. Setiap orang yang bangun dari mimpi itu, 4 orang sejauh ini, ditemukan muntah darah keesokan harinya. Tahun 1993, Prawito kembali ke desa setelah hampir 2 dekade menghilang dari peta. Tidak ada surat, tidak ada kabar. Tiba-tiba ia muncul di perempatan pasar Waringin Jati dengan 1 tas jinjing kecil dan wajah lebih tua dari usianya. Warga hampir tidak mengenalinya. Rambutnya tinggal separuh, keriput di keningnya dalam dan tampak pahit, seolah ada yang menggerogoti dari dalam. Rumor langsung meledak seperti api ketemu minyak tanah. Ada yang bilang ia baru keluar dari penjara. Ada pula yang mengira ia sakit keras, kabur dari rumah sakit kota. Tapi kenyataannya lebih sunyi daripada itu. Ia kembali ke rumah masa kecilnya yang sudah kosong lebih dari 8 tahun. Rumah kayu jati, berdiri di tepi kebun warisan keluarga yang kini lebih menyerupai hutan kecil, rapat, gelap, dan berbau tanah basah meski musim kemarau. Rumah itu berdiri di atas lahan tinggi, dikelilingi pohon jati yang menjulang tua. Namun ada satu yang aneh. Di tengah barisan pohon, ada satu tunggul besar, diam, teronggok seperti bekas pohon tua yang dipotong paksa. Akar tingulitu manku akelu artana, seperti Marie curument sankram bumi. Saat pertama kali melihatnya kembali, Prawito berdiri diam hampir 1 jam di depannya. Tidak berkata apa-apa, tidak menyentuhnya, hanya menatap, lalu berlutut dan menyentuhkan jidatnya ke tanah di hadapan tunggul itu. Matanya terpejam, napasnya dalam, dan bibirnya bergerak pelan, seperti membaca sesuatu yang sudah lama dihafalnya. Dari situlah semuanya bermula. Hari-hari setelah itu dilalui Prawito dengan membenahi rumah. Atap yang bocor, jendela yang lepas, lantai papan yang lapuk. Tapi satu hal tak disentuhnya, tunggul itu. Ia membiarkannya tetap di sana. Bahkan saat warga menawarkan jasa membersihkan pekarangan, Prawito menolak dengan sopan tapi tegas. Singkui ora usah diapa-apakne, ujarnya lirih pada Sarman, tukang kebun yang menawarkan bantuan. Tunggul iku ono senjogo. Sejak hari itu, tak ada yang berani mendekati tunggul itu lagi. Bahkan suara burung pun enggan singgah di cabang-cabang jati sekitar tempat tersebut. Warga desa mulai menghindari kebun itu saat senja menjelang. Beberapa anak kecil mengaku mendengar suara lirih dari arah tunggul, seperti perempuan menyanyikan tembang Jawa kuno. Tapi suara itu hanya datang saat gerimis turun, lalu menghilang begitu malam mengeras. Namun, bersamaan dengan keanehan itu, keberuntungan mulai kembali ke hidup Prawito. Sawah-sawahnya kembali menghasilkan. Seekor sapi betina yang dibelinya dari pasar Loak melahirkan 2 anak dalam setahun, hal yang jarang. Bahkan hasil palawija di ladang kecilnya cukup untuk membuka toko kelontong kecil di depan rumah. Orang-orang mulai datang, membeli,
dan memuji betapa murah senyum Pak Wai sekarang. Ia bahkan sering memberi bonus pada pembeli tetap, sesuatu yang dulu tak pernah dilakukannya. Tapi Prawito selalu tidur lebih awal, selalu mengunci pintu sebelum maghrib. Dan setiap malam Jumat, ia tak pernah kelihatan. Warga menduga ia tidur lebih cepat. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ia lakukan malam-malam itu. Sampai suatu hari, bocah bernama Darto yang usil menyelinap ke halaman belakang rumah Prawito saat malam Jumat Kliwon. Ia ingin mencuri belimbing dari pohon dekat dapur. Tapi sebelum sampai ke sana, ia melihat sesuatu dari celah dinding papan. Prawito sedang berdiri di depan tunggul, telanjangada. Tubuhnya digurat luka. Di tangannya ada cangkul kecil. Dan di dekat kakinya, dalam tanah yang sudah digali, tergeletak sesuatu yang putih kecoklatan, seperti tulang kering manusia. Darto lari secepat yang ia bisa. Tidak pernah bicara tentang itu. Tidak kepada orang tua. Tidak kepada teman. Tapi sejak malam itu, Darto demam tinggi. 4 hari. Lalu tiba-tiba sembuh. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Saat dewasa nanti, Darto akan bilang, malam itu, ia tidak hanya melihat Prawito menggali tanah. Ia mendengar suara dari tunggul itu. Suara yang berat dan parau. Mengucapkan 3 kata. Vishwayah, Vit. Pagi itu, Waringin Jati seperti lupa bagaimana caranya bersuara. Tak ada ayam berkokok. Tak ada suara kendang dari rumah Pak Darto yang biasanya berlatih setiap pagi. Bahkan suara radio milik Bu Samin yang setelahnya tak pernah berubah sejak tahun 87, itu pun ikut diam. Yang terdengar hanyalah desis halus dari sela-sela bilik bambu. Suara seperti napas, tapi tak berasal dari siapapun. Prawito berdiri mematung di dapur, memandangi piring yang masih basah dari semalam. Embun turun pelan dari atap daun kelapa, jatuh satu-satu ke atas permukaan tanah yang menghitam. Di belakang rumah, seekor anjing menyalak pendek, lalu diam. Seolah ingat sesuatu yang sebaiknya tidak diungkapkan. Ia menarik napas panjang. Di telinganya, sesuatu berdetak pelan. Bukan jam. Bukan detak jantungnya. Tapi seperti lonceng kecil yang dibunyikan dari dalam tanah. 2 kali. Pelen. Lalu hilang. Sejenak, Prawito berpikir ia hanya berhalusinasi. Tapi suara itu datang lagi keesokan harinya. Dan esoknya lagi. Selalu di jam yang sama. Sesaat sebelum fajar. Ketika langit masih kelabu, dan udara belum benar-benar hidup. Ia pernah mencoba membangunkan istrinya. Tapi perempuan itu hanya mengerang pelan dan kembali tidur. Seolah ditarik kembali ke dalam mimpi yang tak bisa dilawan. Ia juga sempat hendak mencatat waktunya. Tapi jam di rumah sudah lama rusak. Jarumnya berhenti di pukul 3.03 dan menolak bergerak sejak malam upacara terakhir. Dan anehnya, setiap kali ia ingin mencatat, tangannya seperti kehilangan tenaga. Bukan malas, tapi seperti dilupakan oleh tubuhnya sendiri. 3 hari kemudian, suara lonceng terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih keras. Dan bersamaan dengan itu, tanah di belakang rumahnya, yang tak pernah mau ditumbuhi apapun, mengeluarkan sesuatu. Bukan tanaman, bukan batu, tapi segumpal rambut putih, keluar dari celah tanah seperti tumbuhan menjulur ke atas. Rambut itu lembab, menggulung dan basah seperti baru dicuci. Dan di ujungnya, menempel serpihan kulit manusia yang sudah mengering. Prawito tidak menjerit. Ia tahu ini adalah bagian dari sesuatu yang pernah ia mulai. Ia tahu, semuanya akan datang satu persatu, sepelan bisikan dan setelaten akar menembus bumi. Ia tahu, sesuatu telah menagih janjinya. Ia tahu ini adalah bagian dari sesuatu yang pernah ia mulai. Ia tahu, semuanya akan datang satu persatu, sepelan bisikan dan setelaten akar menembus bumi. Ia tahu, sesuatu telah menagih janjinya. Ia tahu karena sebelum rambut itu muncul, ia sempat memimpikan suara bapaknya. Suara yang ia kira sudah terkubur lebih dari 30 tahun lalu. Dan suara itu hanya berkata satu hal, berulang-ulang. Akar yang tak ditebang akan tumbuh ke atas. Prawito tidak langsung menyentuh rambut itu. Ia hanya menatapnya dari jarak 5 langkah, cukup dekat untuk mencium aroma asin yang menempel di ujung-ujung helaiannya. Bau yang sama seperti kamar ibunya sebelum wafat,
Campuran minyak kelapa tengik dan abu dupa yang tak pernah benar-benar padam. Rambut itu tumbuh sedikit demi sedikit setiap malam. Makin panjang, makin melengkung, makin liar. Seolah sedang mencari sesuatu di udara. Ujungnya menari pelan tertiup angin, seperti jari-jari yang menunjuk ke arah pintu belakang. Sejak itu, Prawito mulai bermimpi lebih sering. Tapi bukan mimpi seperti biasanya. Ia tidak melihat arwah, tidak pula melihat kegelapan. Yang ia lihat hanyalah meja kayu panjang. Di atasnya terbentang 7 jenis sesajen. Mulai dari kepala ayam hitam, lidi dibungkus kain putih, hingga segenggam tanah yang masih basah dan ditaburi serpih gigi manusia. Setiap mimpi itu datang, meja sesajennya bertambah satu. Dan setiap kali bangun, tubuhnya berkeringat dingin seolah ia baru saja menyusun semuanya dengan tangannya sendiri. Prawito tahu, ini bukan mimpi biasa. Ia juga tahu, itu bukan peringatan. Itu instruksi. Di siang hari, ia kembali membaca buku tua yang selama ini disimpannya di laci paling bawah lemari. Buku itu tidak memiliki judul di sampulnya, hanya lilitan benang hitam yang mengikat bagian punggungnya. Halaman pertama ditulis dengan huruf-huruf besar yang tidak rapi. Tulisan ini bukan untuk dibaca, tapi untuk diulangi. Ia buka perlahan halaman-halaman berikutnya. Setiap lembaran berisi skema. Ada gambar tubuh manusia digambar kasar. Ada lingkaran dengan 7 titik merah. Dan ada pula catatan tentang hari-hari ganjil dan genap. Salah satu halaman berhenti pada satu catatan pendek. Jika rambut telah tumbuh, darah harus menyusul. Jika darah tidak datang, maka bau akan memanggil. Prawito tidak mengerti sepenuhnya maksudnya. Tapi malam itu, ia bangun dengan suara ketukan pelan di jendela kamarnya. 3 ketukan. Sunyi. 2 ketukan. Sunyi. 1 ketukan. Lalu suara gerakan di luar rumah. Bukan langkah kaki, tapi gesekan sesuatu yang basah di atas tanah. Ia tidak membuka jendela. Ia hanya diam di kasur, dengan mata terbuka dan napas tertahan. Keringat mengalir dari pelipisnya. Ia merasa seperti anak kecil lagi, takut akan sesuatu yang tak ia mengerti. Bedanya, kini ia tahu apa yang membuatnya takut. Ia yang menanam. Ia yang memulai. Ia yang memberi nama sesajen itu, jauh sebelum rambut itu muncul. Dan kini, semua akan kembali. Satu persatu. Jam dinding di ruang tengah rumah Prawito sudah mati sejak sepekan lalu. Jarumnya berhenti tepat di pukul 19.58. Waktu yang sama ketika seekor burung gagak jatuh mendadak dari langit dan menabrak atap rumahnya sebelum akhirnya terhempas ke teras dalam kondisi kaku dan mata terbuka lebar. Ia mencoba mengganti baterai jam itu 3 kali. Tidak ada hasil. Jarum tetap tidak mau bergerak. Ia bahkan sempat membongkarnya, memastikan tidak ada kabel yang terputus atau roda gigi yang macet. Tapi segalanya tampak utuh. Tidak rusak. Tidak kaus. Tidak patah. Hanya tidak hidup. Dan setiap kali ia mencoba memutar paksa jarum jam itu ke waktu lain, detik kemudian terdengar seperti bisikan samar dari balik tembok. Suara seperti desir pasir yang digerus, namun berirama. Seperti seseorang sedang membaca dengan suara yang terlalu berat untuk keluar dari mulut. Waktu berhenti, tapi suara itu terus berputar. Di malam ketujuh, Prawito bangun dalam keadaan berdiri. Kakinya penuh tanah. Jari-jari tangannya menggenggam batu kecil yang basah, dan ada potongan rumput menempel di dagunya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari rumah. Terakhir kali ia ingat, ia tertidur di depan televisi yang hanya memutar salju. Tapi saat tersadar, ia sudah berada di tengah kebun belakang, tepat di atas tanah gundul tempat rambut itu dulu tumbuh. Dan kali ini, bukan rambut yang tumbuh, tapi kuku. Ujung-ujung putih tajam mencuat dari tanah, berjajar seperti jari-jari yang dikubur setengah tubuh. Ada 7. Semuanya mengarah ke tubuhnya. Dalam waktu yang sangat singkat, ia merasa seperti sedang diadili oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan sangat dekat. Seolah seluruh udara malam mengawasinya, menyusup ke dalam rongga telinga dan pori-pori kulit, menunggu satu kata keluar dari mulutnya. Dan kata itu keluar tanpa sadar. Pelan, gemetar, nyaris seperti gumaman. Saya siap. Begitu kalimat itu terlontar, tanah di bawahnya mulai berdenyut pelan. Seperti jantung yang baru saja dibangkitkan dari tidur panjangnya. Prawito tidak bergerak. Ia tahu,
Apapun yang terjadi malam itu adalah bagian dari upacara yang sudah ia mulai sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum ia paham maknanya. Dan ia tidak berani membatalkannya, karena bukan dirinya sendiri yang akan membayar harganya. Prawito tidak tidur malam itu. Ia duduk di bel bambu yang kini hanya tinggal 3 bilah utuh. Sisanya retak, sebagian lagi melengkung ke dalam, seolah menyimpan beban tak kasat mata. Ia tidak peduli. Bau air tanah masih menempel di telapak tangan dan lengan bajunya, membuat kulit terasa kesat dan dingin. Di sampingnya, lampu templok menyala setengah, memantulkan bayangan hitam di dinding rumah. Api kecilnya sesekali meliuk, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Prawito menoleh ke arah halaman. Di balik pohon sirsak, di dekat sumur tua, tanah itu kembali merekah. Padahal, siang tadi ia sudah memadatkan galian itu dengan batu dan sekam. Tapi malam ini, tanahnya lembek lagi. Berdenyut. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Ia berdiri pelan. Kaki kanannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya menolak dipaksa berjalan ke arah itu lagi. Sudah seminggu lebih ia hidup seperti ini. Tidak makan, tidak bicara dengan siapapun. Hanya keluar rumah saat malam, dan menggali. Menggali. Dan mengubur. Kemudian menggali lagi. Di depan galian, Prawito berhenti. Cahaya bulan tak sampai ke sana. Hanya ada semburat abu dari lampu templok yang ia bawa. Ia berlutut, menempelkan telinganya ke tanah. Diam. Lalu, ia dengar itu lagi. Bukan suara cacing atau pergerakan akar, bukan juga gemerisik tikus hutan yang biasa mondar-mandir. Tapi, suara seperti napas. Panjang, dalam, dan sangat lambat. Seolah tanah itu bernapas. Prawito menarik diri perlahan, lalu membuka kemeja lusuhnya. Dari dalam kantong dada, ia mengeluarkan sesuatu, sehelai rambut. Panjang, lurus, sedikit beruban. Rambut itu masih basah, dan berbau minyak kelapa. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Ia tahu siapa pemilik rambut itu. Ia tahu pula kenapa tanah ini tak mau diam. Sudah selesai, bisiknya. Aku sudah. Tapi ia berhenti. Suara di dalam tanah kini seperti bisikan. Leary, memanggil. Tidak pakai nama. Tidak jelas. Tapi terasa seperti sapaan dari seseorang yang seharusnya sudah lama mati. Dan kini ingin kembali. Prawito menggenggam rambut itu kuat-kuat. Ia menoleh ke arah rumah. Sejenak, ada cahaya menyala dari dalam, meski ia yakin tak pernah menyalakan lampu di sana. Cahayanya putih pucat, seperti lampu minyak yang ditinggalkan menyala di dapur rumah orang tua. Dari selap pintu yang terbuka, ia lihat bayangan seseorang duduk di kursi goyang. Perlahan bolak-balik, lalu berhenti. Suara kayu tua berderit. Kemudian, panggilan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, sangat dekat. Pravito takteyen. Ia berlari ke dalam, membanting pintu. Napasnya memburu, tapi tubuhnya justru semakin berat. Langkah kakinya seperti diseret dari dalam tanah. Ia tahu, ini bukan rasa bersalah. Bukan karena ia gagal, tapi karena sesuatu sedang menunggunya untuk menyelesaikan. Bukan menyelesaikan tugas, melainkan utang. Dan utang itu bukan pada manusia. Malam berganti subuh. Kabut tibel menyelamuti waren jenjati. Tapi tidak ada ayam berkokok. Tidak ada angin berembus. Di bawah pohon sirsak, tanah yang tadi terbuka kini telah rapat kembali. Namun ada bekas baru, seperti cakar. 5 garis membentuk setengah lingkaran. Seperti telapak tangan. Tapi terlalu panjang. Terlalu dalam. Dan di sisi lubang, seikat rambut ubanan tergeletak. Tak ada yeyak Pravito. Tak ada cahaya dari dalam rumah. Jam dinding di ruang tamu masih berhenti di pukul 19.58. Langit selalu tampak lebih kelabu di bulan-bulan sebelum panen. Angin seolah bergerak lebih pelan, membawa bau lumpur dan bau besi karat yang entah dari mana asalnya. Di desa Waringin Jati, bulan-bulan seperti itu membuat orang malas bicara, malas keluar rumah terlalu pagi, atau pulang terlalu malam. Dan di antara bulan-bulan itu, satu hari tak pernah benar-benar hilang dari ingatan Prawito. Hari ketika ia kembali ke rumah tua yang sudah lama ia tinggalkan. Rumah yang dibangun kakeknya,
Tempat orang-orang dahulu menyimpan hasil bumi di bawah lantai papan yang sekarang mulai lapuk. Dindingnya masih berdiri, tapi penuh bercak hitam seperti luka yang tidak sembuh. Atapnya merunduk, sebagian genteng melorot, tapi tiang penyangganya tetap kokoh. Seolah rumah itu menunggu seseorang kembali, bukan untuk tinggal, melainkan untuk menggali. Prawito berdiri lama di depan pagar kayu yang sudah patah. Rumput liar tumbuh hampir setinggi lutut. Beberapa kali ia ragu mengangkat kaki, tapi sesuatu di dalam tubuhnya menolak untuk mundur. Ada yang menarik, ada yang menuntut. Saat kakinya akhirnya melangkah masuk, suara pertama yang ia dengar bukan suara kakinya sendiri, tapi suara sesuatu yang jatuh dari dalam rumah. Ringan, cepat, seperti sesuatu yang meluncur dari meja. Ia berhenti. Menunggu. Tidak ada apa-apa. Sampai ia membuka pintu depan. Pintu itu tidak dikunci, hanya disangga dengan balok kayu pendek yang mudah disingkirkan. Waktu menyentuh gagangnya, Prawito sempat ragu. Gagang itu masih dingin meski matahari hampir mencapai ubun-ubun. Dingin yang bukan karena cuaca. Dingin yang seperti menempel dari dalam logamnya sendiri. Begitu pintu terbuka, udara di dalam rumah menyambut seperti napas panjang dari seseorang yang terlalu lama menahan diri. Bau apak, kayu basah, dan sedikit aroma tembakau tua menyambutnya. Ia mazuk perlahan. Setiap langkah menimbulkan bunyi gemeretak dari papan lantai yang sudah mulai longgar. Tidak banyak yang berubah di dalam. Kursi rotan di ruang tengah masih di tempatnya, meski salah satu lengannya patah. Sebuah lemari kayu berdiri di pojok ruangan, penuh debu, tapi utuh. Di atasnya ada foto hitam putih yang sudah miring, memperlihatkan wajah seorang pria tua dengan tatapan menusuk. Prawito mengenali wajah itu. Kakeknya. Kakek yang namanya hampir tidak pernah disebut-sebut lagi di desa. Bahkan ketika meninggal, hanya beberapa orang saja yang datang ke pemakaman. Selebihnya memilih tinggal di rumah masing-masing, menutup jendela, dan menyimpan anak-anak mereka di dalam kamar. Orang bilang, ada sesuatu yang ditinggalkan kakeknya. Sesuatu yang tidak bisa dikubur bersama jenazahnya. Dan hari itu, Prawito kembali bukan untuk menengok masa kecil. Ia datang untuk mencari apa yang ditinggalkan itu. Ia menyusuri lorong sampi ke belakang rumah. Dulu lorong ini terang, dengan dinding yang dilapisi papan jati dan jendela menghadap kebun. Tapi sekarang gelap, karena jendelanya ditutup dari luar dengan papan paku. Entah siapa yang melakukannya. Mungkin pamannya, mungkin ibunya sebelum rumah ini ditinggal total. Di ujung lorong ada satu pintu kecil, menuju gudang. Tempat larangan. Tempat yang, bahkan waktu kecil, selalu terkunci rapat. Kuncinya kini hilang. Tapi pintu itu tetap tertutup, seperti menunggu pemiliknya sendiri yang membuka dari dalam. Prawito berdiri lama di depannya. Tangannya terangkat setengah, ragu. Jantungnya berdetak pelan, tapi keras. Ia bisa mendengarnya sendiri. Dulu, di balik pintu ini, kakeknya sering menghilang berjam-jam. Ibunya tak pernah menjelaskan. Dan jika ditanya, wajah ibunya selalu berubah tegang. Jangan pernah mendekat ke gudang itu, katanya, kalau kamu tak mau sesuatu mengikutimu pulang ke mimpi. Sekarang Prawito berdiri di sana, bukan sebagai anak-anak yang takut pada suara lantai berderit, melainkan lelaki yang datang untuk menggali warisan. Ia tahu, apapun itu, sumbernya ada di dalam gudang ini. Ia menekan pelan, dan peintu pas mon buka. Tidak berderie. Tidak ada hembusan angin mendadak. Hanya sepi, lalu gelap, dan bau menyengat seperti campuran darah kering dan tanah basah. Ia tidak menyalakan lampu. Tidak ada aliran listrik yang tersambung sejak rumah ini ditinggal belasan tahun lalu. Tapi entah mengapa, matanya bisa menyesuaikan dengan cepat. Dalam gelap itu, ia bisa melihat tumpukan benda-benda aneh. Sebagian berupa perkakas lama, sebagian lagi bukan benda biasa. Di salah satu sudut, ada kendi kecil yang lehernya dibalut kain kafan kecoklatan. Kendi itu diletakkan di atas semacam altar kayu rendah, dikelilingi 7 biji kacang tanah yang sudah menghitam. Di belakangnya, tergantung segumpal rambut manusia, diikat rapi dengan benang merah, meneteskan sesuatu ke baskom tanah liat di bawahnya. Cairan kental, hitam, dan berbau amis. Prawito tidak bergidik. Ia hanya diam,
mengamati dengan kepala sedikit menunduk. Napasnya pelan tapi mantap. Ia tahu ia tidak boleh menyentuh altar itu. Ia tahu, kakeknya menggunakan tempat ini bukan untuk menyimpan, tapi untuk memberi makan. Dan Bucan Makanan Biasa. Di dinding belakang, ia melihat satu garis goresan panjang, dari atas ke bawah, menembus lapisan kayu jati dan membentuk simbol seperti akar terbalik. Di tengahnya, ada lubang kecil. Prawito merogoh saku dan mengeluarkan sesuatu dari kantong jaket dalamnya. Sebuah kunci kecil berkarat, dengan kepala berbentuk mata tertutup. Ia tahu harus kemana kunci itu masuk. Lubang itu nyaris tak terlihat jika tidak tahu keberadaannya. Terletak di Persilangan doa papan d'indigne, t'es pas ditang à symbole à carter balik yang te la digor dangon sesuatu yang kera, atau tajam. Prawito mendekat pelan-pelan, menahan napas. Ia masukkan kunci tua itu ke lubang, dan terdengar bunyi klik, bukan keras, tapi dalam. Seolah bukan hanya membuka gembok, tapi juga membangunkan sesuatu di balik kayu dan tanah. Dindingnya bergerak, bukan terbuka, tapi tergeser perlahan, menguak lorong sempit lain yang menurun seperti akar menggali ke perut bumi. Bau semakin tajam. Kali ini bukan hanya tanah, tapi sesuatu yang lebih basi, lebih purba. Seperti rahasia yang terlalu lama dikubur dalam peti besi dan lumpur. Prawito menyalakan korek api. Cahaya oranye kecil menari-nari di jari, memantulkan bayangan ke dinding lorong. Di bawah sana, tangga batu kecil mengarah ke ruang lebih gelap, dengan dinding penuh coretan. Di sebelah tangga, tertancap papan kecil dari bambu, ditulis dengan tinta hitam. Jangan turun bila belum siap meninggalkan namamu. Ia membacanya perlahan, tapi tidak ragu. Kaki kanannya melangkah menuruni anak tangga pertama. Langkah-langkah Prawito menuruni tangga terasa berat. Bukan hanya karena sempitnya lorong, tapi karena setiap anak tangga terasa seperti menyeret satu persatu kenangan yang selama ini ia bungkam. Udara semakin dingin, bukan dingin karena tanah, tapi seperti hawa yang berasal dari sesuatu yang pernah mati, dan menolak membusuk. Di bawah sana, lorong membuka ke sebuah ruangan batu. Dindania bazadan berlumu, dangon symbole yang sama seperti yang ia liadi dalam petit. Akar yang timbuter balik, mata yang menanjidara, dan sebu abantuk meniru petulant belakang manusia yang berkaban. Di tengah ruangan, ada sebuah tunggul kayu tua. Bukan kayu sembarangan. Warnanya hitam mengilap seperti habis dibakar, tapi tidak hangus. Di sekelilingnya, tujuh aken di tertutup kamori. Ukurannya berbeda-beda. Di dekat masing-masing kendi, ada daun pisang kering yang sudah menggulung, dan secari kertas kusam dengan nama yang terhapus sebagian. Di atatangulitu, ada sebila belati. Bilahnya bengkok sedikit, dan gagangnya dililit rambut manusia. Prawito menunduk. Di bawah tunggul, tanah terlihat lebih hitam dari sekelilingnya, seolah baru saja digali dan ditimbun ulang. Ia ingat suara Pak Sastro, yang terakhir, harus tanam darah daging sendiri, di atas tunggulnya, biar tumbuh kuat. Belati itu dingin saat ia sentuh, tapi tangannya tidak gemetar. Ia tahu, sejak pertama kali menemukan kunci itu, bahwa ini bukan tentang pilihan. Ini tentang utang. Tentang warisan yang lebih tua dari nama keluarganya. Dan kini, saatnya membayar. Prawito duduk bersila. Di depannya, kendi paling kecil mengeluarkan suara lirih. Bukan suara air, tapi sesuatu yang bergerak pelan, seolah menunggu. Ia mulai membuka kain mori satu persatu. Kendi pertama ia buka pelan-pelan. Tutupnya lekat, tapi akhirnya terbuka, menghembuskan bau amis besi dan anyir seperti darah basi. Di dalamnya, cairan kehitaman kental menggumpal di permukaan, mengambang sesuatu yang terlihat seperti kuku. Prawito menahan manta. Ia tutup kembali dan membuka kendi kedua. Kali ini isinya lebih aneh. Serat-serat rambut yang sudah mulai membusuk, tetapi tidak hancur, menggumpal bersama kelopak bunga kering yang berubah warna. Ketujuh kendi dibuka, satu persatu, dan tiap isinya mengisahkan sesuatu yang sama, bagian tubuh manusia. Bukan sekadar persembahan. Ini adalah warisan. Ini adalah serpihan dari satu darah. Dan di masing-masing kertas kusam, tertulis nama-nama keluarga. Beberapa ia kenali, nama buyutnya, nama Pakde dari pihak ibu, nama yang bahkan tidak pernah disebut-sebut di rumah karena sudah lama pergi dan tidak perlu dikenang.
Di dalam kendi terakhir, tidak ada potongan tubuh. Hanya air jernih, dan secarik daun lontar kecil, tergulung rapi. Saat ia buka, hanya ada satu kalimat yang membuat tengkuknya dingin. Yang menanam, akan ditanam kembali. Jika lupa, tanah akan menagih. Pravito menoleh keskiviikko tungul. Belati itu kini tampak lebih tajam daripada sebelumnya. Cahaya korek terakhirnya menyala kecil. Cukup untuk melihat satu hal yang tidak ia sadari sejak tadi. Ukiran wajah di permukaan Tunggul. Dan wajah itu adalah miliknya. Ia tidak berteriak. Tidak juga lari. Ia hanya mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti apa yang diwariskan padanya bukanlah kekayaan, tapi tempat. Sebuah posisi dalam siklus yang tidak pernah berhenti, dan tidak bisa diwariskan ke sembarang orang. Prawito mengambil belati. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bukan karena paksaan, tapi karena sesuatu di dalam dirinya, yang sudah ditanam sejak lama, sudah bangun. Dan kelaparan. Angin di Waringin Jati malam itu tidak seperti biasanya. Ia tidak sekadar lewat, tapi seperti berhenti di antara pohon-pohon randu dan pisang, bergelayut lama, menyerap bau tanah dan debu kering yang terangkat dari jalan-jalan setapak desa. Langit belum benar-benar gelap, tapi cahaya matahari terakhir seolah segan pamit. Di antara semburat jingga yang kian pudar, terdengar satu suara gagak. Prawito berdiri di dekat pematang sawah, menatap dua gundukan tanah yang baru. Kedua makam itu berdiri bersebelahan, namun tak sejajar. Yang satu lebih tinggi, rumputnya lebih dulu tumbuh. Yang satunya lebih baru, tanahnya masih basah dan belum padat. Di antara keduanya, sebuah tunggul kayu tua menjulang, bekas pohon besar yang ditebang bertahun-tahun lalu. Ia tidak tahu siapa yang pertama menaruh bunga Kamboja di situ. Tapi tiap pagi, kelopak putih dan kuning itu selalu ada. Kadang satu, kadang dua. Pernah suatu pagi, Prawito temukan 7. Ia berdiri lama di sana. Tak ada yang lewat. Hanya suara serangga dan desir yang seolah berbisik dari balik pepohonan. Ia menunduk, membuka lipatan kecil dari kertas coklat lusuh yang dibawanya. Di dalamnya, sejumput tanah dari belakang rumah orang tuanya. Dicampur dengan segenggam debu dari sumur tua. Untukmu, Pak Gumamnea. Dan kau juga, Bu. Tanpa sadar, ia menabur tanah itu perlahan ke dasar tunggul. Tidak banyak. Hanya secukupnya untuk menyatu dengan akar yang tak lagi hidup. Malam mulai turun benar ketika Prawito melangkah kembali ke rumah. Langkahnya pelan, menyeret sedikit demi sedikit sepatu tuanya yang sudah mengelupas di bagian tumit. Sejak hari kematian kedua orang tuanya, berselang hanya 13 hari, ia tak lagi sepenuhnya menjejak tanah. Kakinya seolah terapung, tak benar-benar ingin kembali pulang. Rumah itu masih berdiri seperti dulu, meski cat di dinding mulai pudar dan pintu depan kerap macet saat dibuka. Lantai tegel kuning hijau khas rumah tahun 70-an telah banyak retak. Lampu neon di ruang tengah mendesis lemah, mengedip sesekali seperti ragu ingin menyala. Ia duduk di kursi panjang di depan radio tua. Tombol-tombolnya sebagian hilang, tapi satu kanal masih bisa tertangkap. Siaran berita daerah dari kota kabupaten. Suaranya gemeretak, terputus-putus, seperti berbicara dari dasar sumur. Tapi Prawito suka. Ia merasa itu satu-satunya suara dari dunia luar yang masih sudi masuk rumah ini. Panen gagal untuk ketiga kalinya di desa Pageraji. Suara penyiar perempuan bergema. Ia mematikan radio. Ia tidak ingin tahu tentang Pageraji malam ini. Ia membuka laci meja dan mengambil secarik foto lama. Dirinya, kedua orang tuanya, dan seorang laki-laki asing yang berdiri di belakang mereka. Tidak banyak yang tahu siapa orang itu. Di keluarga, tak pernah disebut. Tapi Prawito tahu, ia bukan sekadar tamu. Ia bukan sekadar teman ayahnya. Ia adalah awal dari semuanya. Laki-laki dalam foto itu memakai baju hitam polos, wajahnya samar, seperti gagal tertangkap kamera. Tapi matanya jelas. Menatap lurus ke arah lensa, atau ke arah orang yang memotret, atau ke arah siapapun yang melihat foto itu. Dan setiap kali Prawito melihatnya, ia merasa dilihat balik. Dapur masih menyisakan bau kayu terbakar dari sore tadi. Prawito belum makan, tapi bukan karena tak lapar. Ia hanya tidak ingin mengunyah malam ini. Ia ingin perutnya tetap kosong.
Seperti lubang di belakang rumah yang dulu pernah digali, tapi tak pernah benar-benar ditutup. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menatap keluar. Cahaya bulan belum penuh, tapi cukup untuk menerangi halaman belakang yang kini ditumbuhi alang-alang. Di tengahnya, ada satu titik gelap. Bekas kubur anjing peliharaannya yang mati mendadak 2 tahun lalu. Waktu itu ia tidak terlalu memikirkan. Hanya mati. Tidak ada luka, tidak ada racun. Hanya tergeletak pagi-pagi, kaku dan dingin. Namun sejak itu, setiap malam purnama, Prawito sering mendengar suara cakaran dari bawah tanah. Bukan suara anjing. Sebelum tidur, ia menyalakan lilin kecil di altar foto. 3 batang dupa menyala. Asapnya tipis tapi tajam, membawa aroma cendana dan sesuatu yang lebih tua dari itu. Ia memejamkan mata, mengucap dalam hati. Bukan doa, tapi semacam janji. Janji yang tidak pernah dilanggar. Karena jika dilanggar, ia tidak yakin apa yang akan datang menagih. Prawito tidak bermimpi malam itu. Tapi ia terbangun pukul 2:10. Selalu di jam yang sama. Seperti biasa. Dan seperti biasa juga, ia mendengar langkah kaki di depan rumah. Pelan, Béra. Séperti menierait ses yeux à tu. Ia tak membuka pintu. Ia hanya duduk, menunggu sampai langkah itu berlalu. Tapi malam itu berbeda. Langkah itu tidak pergi. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Dan suara ketukan, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, terdengar. Ketukan itu tidak keras. Tapi tidak juga pelan. Ia terdengar seperti jari tua yang menekan kayu pelan-pelan, mengulang 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Bucan ketukan terjeza orang matatolon. Bukan juga tanda salam. Lebih menyerupai isyarat. Prawito berdiri, ragu. Hatinya menolak bergerak, tapi tubuhnya perlahan mendekati pintu. Ia ta eu takakan ada siapa-siapa di luar sana. Sudah berulang kali ini terjadi. Suara langkah, ketukan, bahkan sesekali bisikan. Tapi ketika pintu dibuka, causons. Bahkan angin pun enggan masuk. Namun malam ini, ketika ia buka pintu kayu yang berat itu, suara langkah tidak pergi. Ia justru mendengarnya lebih jelas. Tapi tidak dari luar. Dari bawah. Tepat di bawah lantai ruang tamu. Lantai kayu itu sudah tua. Papan-papannya mulai renggang. Di salah satu sudut ruang, ada sambungan yang tak lagi rapat. Di sanalah suara itu terdengar lebih nyata. Bukan hanya langkah, tapi juga suara napas. Bera. Seperti seseorang terjebak di bawah sana. Tapi tak berniat keluar. Prawito tidak berteriak. Tidak lari. Ia hanya berdiri, mendengarkan. Sampai suara itu perlahan memudar. Digantikan keheningan yang lebih menusuk daripada suara apapun sebelumnya. Esok paginya, langit mendung menggantung rendah. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menyelimuti pepohonan pisang di kebun belakang. Prawito membuka jendela dan membiarkan udara lembab menyapu wajahnya. Ia tak tidur semalaman. Hanya duduk di pojok ruang tamu, memeluk lutut, menatap lantai. Ketika cahaya pagi menyentuh sambungan papan kayu itu, ia menyadari sesuatu. Ada bekas noda. Seperti tanah basah, tapi menghitam. Tidak berbau. Tidak menyebar. Hanya satu bercak bundar, sebesar telapak tangan, tepat di tempat suara itu semalam berasal. Ia ambil kain pel, mencoba membersihkannya. Tapi noda itu tak mau hilang. Ia coba dengan air sabun, bahkan dengan garam yang biasa digunakan ibunya untuk membersihkan rumah, saat dulu sering diganggu suara-suara. Tetap tak hilang. Akhirnya, ia diam. Ia biarkan noda itu di sana. Mungkin itu bukan kotoran. Mungkin itu tanda. Dan Prawito tidak ingin menghapus sesuatu yang mungkin perlu diingat. Siangnya, ia pergi ke rumah Mbah Nurdi, satu-satunya orang tua di desa yang masih ingat betul sejarah Waringin Jati sebelum reformasi. Laki-laki itu sudah lebih dari 80 tahun, namun matanya masih tajam. Telinganya tak sempurna, tapi ia lebih peka dari orang-orang yang mampu mendengar. Jadi kau datang juga, kata Mbah Nurdi saat Prawito tiba di Serambi. Datang apa, Mbah? Keskiviikko tempatku. Biasanya yang datang itu cuma 2 jenis orang, yang kesurupan, atau yang sudah terlalu dekat. Sudah terlalu dekat dengan apa? Yang kau tanam.
Prawito tak langsung menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menunduk, meremas-remas tangannya sendiri. Aku dengar suara, katanya akhirnya. Bukan dari luar, tapi dari bawah rumah. Ba nerdy mengangguk, Pelen. Ia menyesap kopinya dulu sebelum bicara lagi. Sudah lebih dari 100 tahun, rumah itu berdiri di tanah yang sama. Tapi tanahnya sudah tidak sama. Maksud Mba. Dulu di situ pernah ada sumur. Sumur keramat, katanya. Tapi ditimbun. Katanya bocah kecil jatuh dan gak pernah ditemukan. Setelah itu, tanahnya dikeringkan, ditimbun, lalu dibangun rumah-rumah. Tapi yang tinggal di situ selalu tidak betah. Prawito terdiam. Ia teringat cerita almarhum ibunya, bahwa mereka membeli rumah itu dengan harga sangat murah di tahun 1980-an. Tidak pernah tahu mengapa pemilik sebelumnya meninggalkan dalam terburu-buru. Tidak sempat membawa lemari dan kasur. Kau tahu mengapa suara itu muncul lagi sekarang? Tanya Mbah Nurdi. Prawito menatapnya, bingung. Karena kau buka lagi lubangnya, jawab lelaki tua itu. Secara tidak sadar. Entah lewat mimpi, entah lewat niat. Tapi yang kau kubur bukan cuma tubuh, tapi juga jalan. Malamnya, Prawito menggali kembali arsip lama peninggalan ayahnya. Di balik lemari kayu, ada satu koper besi kecil berkarat. Di dalamnya, penuh dokumen usang, beberapa surat perjanjian, beberapa foto lama, dan satu catatan tangan. Tulisan itu tidak rapi, seperti ditulis dalam tergesa. Tapi ia kenal betul tulisan itu, milik ayahnya. Tanah di belakang rumah tidak boleh digali. Apapun yang terjadi, tidak boleh dibuka lagi. Karena yang disimpan di sana bukan cuma daging, tapi juga nafas terakhirnya. Di bawahnya, satu baris ditulis dengan tinta berbeda. Jika suara-suara mulai terdengar dari bawah, artinya ia sudah tahu jalan pulang. Prawito memejamkan mata, tapi tidak untuk tidur. Ia hanya ingin menutup segala cahaya. Karena dalam gelap, ia bisa lebih jujur mendengar. Dan malam itu, suara dari bawah lantai tidak hanya terdengar lebih dekat. Tapi kini, ada yang membalas napasnya. Prawito berdiri lama di ujung kebun belakang, di dekat pohon sirsak yang tumbuh setengah miring. Tanah di sana lebih gelap dari sekelilingnya. Lebih lembab. Seperti belum pernah benar-benar kering. Bahkan di tengah kemarau sekalipun. Ia bawa cangkul dan lampu petromak. Tanpa banyak pertimbangan. Hanya satu niat, menggali. Ia tak tahu apa yang dicari, hanya tahu bahwa sesuatu, apapun itu, harus ditemukan. Setiap cangkul yang masuk, tanah seperti mendesah. Bukan bunyi batu atau akar yang tergesek, tapi seperti sesuatu yang bergerak di baliknya. Menunggu. 30 menit menggali, baru ia sadari, tanah ini bukan hanya dalam, tapi berlapis. Seperti ada lapisan-lapisan waktu di bawah sana. Setiap kali menggali lebih dalam, baunya berubah. Kadang amis, kadang anyir, kadang getir seperti jamu basi. Lalu ia temukan potongan kain. Lalu serpihan tulang. Lalu tempurung kelapa yang menghitam. Bukan karena terbakar, tapi karena lapuk oleh sesuatu yang lebih tua dari api. Prawito berhenti ketika ujung cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Namun tidak padat seperti batu. Ia korek pakai tangan. Hati-hati. Yang muncul pertama kali adalah bagian atas tengkorak. Tapi bukan itu yang membuatnya mundur. Yang membuatnya mematung adalah posisi kepala itu, menghadap ke bawah. Dan di dalam rongga matanya, ada potongan akar yang tumbuh keluar, seolah-olah mata itu pernah tumbuh, dan kini sedang menunggu tumbuh kembali. Ia mundur, terisak pelan. Nafasnya sesak. Tapi bukan karena takut. Ada yang lebih berat dari ketakutan. Kesadaran bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang tidak pernah meminta untuk dibangunkan. Lalu, ia muntah. Dan tanah tempat ia muntah langsung menyerapnya seperti sponge haus. Tidak menyisakan bekas. Esok harinya, ia membakar pakaian yang ia pakai semalam. Termasuk cangkulnya. Tapi api hanya melalap kain. Cangkul itu tetap utuh. Anya Beruba Warna, jadi Keitaman. Seperti benda yang sudah terlalu lama ikut menanam rahasia. Sejak itu, hari-harinya berubah. Bukan karena ada kejadian aneh di luar,
Tapi karena ada yang berubah di dalam dirinya, ia bisa melihat hal-hal yang tak seharusnya dilihat. Wajah orang-orang yang datang ke warungnya bukan lagi wajah biasa, tapi seperti topeng yang menutupi sesuatu yang membusuk di baliknya. Ia tahu siapa yang akan mati duluan. Ia tahu siapa yang akan kehilangan anak. Ia tahu siapa yang menyimpan rasa bersalah dari 20 tahun lalu. Tapi semua itu tidak membuatnya merasa hebat. Justru sebaliknya. Setiap kali tahu sesuatu, tubuhnya sakit. Matanya berdenyut, punggungnya seperti dipukul dari dalam. Dan yang paling menyiksa, ia mulai mendengar suara yang sama, terus-menerus, di dalam kepalanya. Tanam lagi. Satulagie. Darah baru untuk akar lama. Suatu malam, ia mengurung diri di kamar. Tidak makan, tidak tidur. Hanya duduk, memegang kertas kosong dan pensil. Entah siapa yang menggerakkan tangannya, tapi ia mulai menggambar, bukan sketsa, tapi semacam denah. Denah pekarangan rumah, lengkap dengan titik-titik merah. Titik pertama, tempat ia menggali tengkorak. Titik kedua, dekat sumur lama yang tertimbun. Titik ketiga, tepat di bawah kamarnya sendiri. Dan entah mengapa, ia tahu, 3 titik itu membentuk segitiga. Sesuatu di dalam dirinya berkata, ini bukan kebetulan. Segitiga ini adalah lambang. Bukan segitiga biasa, tapi segitiga yang membuka rahim tanah. Tempat di mana tubuh-tubuh tua ditanam, agar bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Tapi apa yang tumbuh? Bukan kekayaan. Bukan keberuntungan. Melainkan kemampuan untuk menukarkan rasa bersalah dengan penglihatan yang lebih tajam dari mata manusia biasa. Tapi harga dari itu adalah kemanusiaan itu sendiri. Beberapa hari kemudian, mayat ditemukan di dekat hutan kecil di sisi barat desa. Seorang pencari daun salam yang tak kembali. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar. Tidak ada luka luar. Tapi di bawah lidahnya, ada bekas luka seperti dicap dengan besi panas. Berbentuk huruf yang tak dikenal. Prawito hanya mendengar dari warga. Ia tidak pergi melihat. Ia tidak perlu melihat. Karena semalam sebelum lelaki itu ditemukan mati, ia melihat mimpi. Lelaki yang sama, berjalan sendiri di hutan, lalu terjatuh. Lalu wajahnya membeku dalam ketakutan. Dan seseorang yang bertubuh hitam berlumpur, membisikkan sesuatu ke telinganya sebelum mencap lidahnya. Kau sudah lihat, sekarang kau bagian dari itu. Prawito tidak ingin melawan. Ia hanya ingin tahu satu hal. Sejauh apa pusaka ini bisa digali, dan berapa tubuh lagi yang harus ditanam, sebelum akar dari segala akar memperlihatkan dirinya? Aku tidak langsung pulang dari kebun hari itu. Matahari sudah nyaris tenggelam, tapi aku masih duduk di bawah pohon trembesi tua, memandangi ujung tanah yang baru saja digali. Di bawahnya, batang kering warangka dibiarkan menggumpal bersama akar-akar liar yang kubabat siang tadi. Warna tanahnya berbeda, lebih gelap, lebih padat, seperti menyimpan sesuatu yang belum mau terbuka. Aku merasa tanah itu mengawasi. Bukan dari mata, tapi dari dalam. Seperti ada sesuatu yang menempel pada tubuhku setelah menanamkan darah pagi tadi. Sesuatu yang terus menyentuhku meski aku tak bergerak. Pundakku terasa berat sejak keluar dari rumah. Angin tak meniup daun, tapi udara seperti bergetar. Langit tak bersuara, tapi dadaku penuh bunyi. 7 malam sudah lewat sejak sajen pertama ku tanam. 7 daun pisang. 7 batu pipih. 7 tetes darah dari jariku. Kini yang kutunggu bukan hasil, tapi bisikan, tanda, atau kedatangan. Apapun itu bentuknya. Embok Ginem pernah berkata, bukan kamu yang akan tahu kapan waktunya datang, tapi tubuhmu akan. Dan tubuhku mulai merasa. Sejak malam ketiga, aku bermimpi. Bukan mimpi seperti biasanya. Bukan bayangan samar atau suara samar. Ini nyata. Setiap kali terpejam, aku kembali ke tempat itu. Sepetak tanah basah, diterangi api kecil dari kembang api yang tak padam. Dan seseorang berdiri di seberangnya. Diam. Tak bersuara. Tapi kulitnya bersinar seperti lilin dan rambutnya meneteskan lumpur. Tangannya terjulur, tapi tak pernah menyentuhku. Aku selalu terbangun dengan bau tanah di ujung hidungku. Di rumah, Sarti mulai banyak bertanya.
tentang luka di jari, tentang bau amis yang menempel di sarung, tentang tanah yang tertinggal di sol sandal. Aku jawab sekenanya, kadang tak kujawab sama sekali. Ia mengira aku sedang sakit, tapi tak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagaimana menjelaskan bahwa aku menanam warisan di kebun belakang? Bagaimana menyebut bahwa tubuh leluhur tak sepenuhnya kembali ke tanah, melainkan kutanam ulang untuk ditumbuhkan jadi hasil? Tak ada kalimat untuk itu. Tak ada doa yang mengiringinya. Hanya diam. Dan keyakinan yang makin hari makin melilit tenggorokan. Malam kelima, angin berhenti sepenuhnya. Tak ada suara jangkrik. Tak ada bayangan burung malam. Aku duduk di depan rumah, menggenggam daun pisang yang baru dipetik, menunggu waktu yang tepat. Pukul 2 dini hari, langit tiba-tiba seperti turun sedikit lebih dekat. Kebut menyentuh aben-aben. Dan di kejauhan, dari arah kebun, terdengar suara seperti cakar yang menyeret tanah. Aku tidak bangun, tidak berlari, hanya duduk. Sesuatu lewat di depan pagar. Tidak menoleh, tidak berhenti. Tapi aku tahu itu bukan binatang. Napasnya teratur, langkahnya lambat, dan setiap lintasannya meninggalkan bau tembakau basah. Di pagi hari, aku temukan kembali kulit jariku terkelupas. Bukan karena luka, tapi seperti habis digaruk seseorang. 3 garis merah panjang, tertulis dari pergelangan hingga siku. Tidak dalam, tapi jelas. Seolah ada yang ingin menuliskan sesuatu, tapi belum selesai. Hari berikutnya, aku kembali ke kebun. Tak membawa alat, hanya tubuh. Kulihat tanah itu sudah berubah. Rumput liar yang kemarin kubabat, tumbuh kembali dalam semalam. Tapi warnanya bukan hijau, lebih keperakan. Ujungnya seperti serat sabut pisang. Dan di tengah gundukan tanah itu, sebuah kuncup kecil muncul. Seperti tunas. Tapi warnanya merah gelap. Seperti darah yang membeku. Aku tahu itu tanda pertama. Aku berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Rasanya dingin. Tapi saat kutekan pelan, seperti berdetak, aku segera menarik tangan. Lalu terdengar suara dari bawah tanah. Bukan suara tanah runtuh. Bukan suara air. Tapi seperti napas panjang, yang ditahan terlalu lama. Aku tidak lari. Tidak juga diam. Aku duduk di sebelah tunas itu, dan berkata pelan, kalau ini harga yang harus dibayar, aku siap. Tunas itu tidak merespons. Tapi sejak hari itu, setiap malam, mimpi itu bertambah panjang. Sosok itu mulai bergerak. Kadang berjalan mendekat, kadang menghilang di balik kabut. Tapi selalu ada satu benda yang ia bawa. Sebilah parang berkarat, dengan gagang hitam seperti tangan yang membatu. Esok paginya, warung Sarti penuh pembeli. Entah dari mana datangnya. Padahal belum kuberitahu siapa-siapa. Tapi pembeli berdatangan seolah ditarik. Mereka membeli tanpa menawar. Satu bahkan membayar dengan uang baru yang masih harum tinta. Aku diam-diam mencium bau tubuh mereka. Ada bau tanah. Dan bau pisang matang. Sarti tidak menyadarinya. Sudah lebih dari seminggu sejak tunas merah itu muncul. Dan kini bentuknya mulai berubah. Daunnya tumbuh lebar. Berserat seperti daging pipih yang dikeringkan. Dan bagian tengahnya merekah. Membentuk rongga mirip mulut. Setiap kali aku datang, mulut itu terbuka sedikit lebih lebar. Dan setiap kali aku memandanginya terlalu lama, aku merasa seperti sedang dilihat balik. Aku tak lagi mencangkul tanah di sekitarnya. Tak berani. Tanahnya hidup. Bila kau injak terlalu dalam, terasa ada denyut seperti nadi. Kadang panas, kadang dingin, tergantung niat siapa yang datang. Di hari ke-10, aku membawa sesajen tambahan, kepala ayam hitam yang kupotong sendiri di belakang dapur. Darahnya masih hangat. Aku bungkus dengan daun pisang dan selipkan di bawah akar tunas. Lalu aku bisikan sesuatu ke tanah. Bukan mantra, bukan doa. Hanya satu kalimat, aku tak mau kehilangan lagi. Saat aku membuka mata, tunas itu tertutup rapat. Dan napas dari dalam tanah berhenti. Untuk pertama kalinya, hening benar-benar terasa sebagai hening. Tak ada angin, tak ada suara, bahkan detak jantungku seolah tenggelam. Dan dari jauh, dari arah batang pohon randu tua di ujung kebun, aku melihat seseorang berdiri. Tubuhnya dibungkus kain putih kotor.
Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia tidak bergerak, hanya berdiri. Tapi aku tahu siapa itu. MBO Kajinem. Sudah lama ia mati, tapi tubuhnya tidak membusuk. Orang-orang bilang jasadnya dijaga tanah, karena semasa hidup ia tak pernah keluar desa. Bahkan saat suaminya mati muda, ia tetap tinggal, tidak menikah. Tidak Perji. Dan sekarang ia kembali. Tapi bukan sebagai manusia. Aku tak bercerita pada siapapun, termasuk Sarti. Ia terlalu senang dengan datangnya rezeki tiba-tiba. Setiap pagi, au rondatement bawa pesanan. Dari mana mereka tahu warung kecil ini menjual apa? Aku tak tahu. Tapi mereka datang. Dan pergi dengan wajah puas. Kadang meninggalkan lebih banyak uang dari yang seharusnya. Seperti ditarik sesuatu ya, Pak, kata Sarti suatu malam. Padahal aku nggak pernah pasang iklan. Nggak pernah titip pesan ke siapapun. Aku mengangguk. Tak menjawab. Di malam yang sama, saat aku mencuci tangan di dapur, kulihat bayangan Embok Ginem berdiri di ujung pekarangan. Kali ini ia lebih dekat. Dan dari sela rambut panjangnya, terlihat matanya. Causons. Tapi basah. Seolah ingin bicara, tapi tak punya mulut untuk menyampaikannya. Aku tahu ia tak datang untuk menakutiku, tapi untuk mengingatkanku. Ada syarat yang belum terpenuhi. Pagi berikutnya, aku ke pasar. Bukan untuk belanja, tapi untuk menyelidiki. Aku mulai sadar bahwa orang-orang yang datang ke warung Sarti selalu membawa satu kesamaan. Mereka tak punya bayangan. Matahari pagi menyinari mereka, tapi tak ada pantulan tubuh. Aku mengikutinya diam-diam. Seorang lelaki tua dengan gigi ompong, membeli 2 bungkus kerupuk dan segenggam telur asin. Ia berjalan menuju lapak ikan, lalu berhenti. Berdiri di sana selama hampir 10 menit, menatap air kolam buatan yang tak bergerak. Lalu ia mengangguk pelan, dan menghilang. Benar-benar menghilang. Bucan lari. Bucan s'embunyi. Aku kembali ke rumah dengan tubuh menggigil. Tapi bukan karena takut. Lebih kepada sadar bahwa aku sudah terlalu dalam. Bahwa ini bukan soal warung ramai atau rezeki lancar. Ini lebih dari itu. Ini tentang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih lapar. Malamnya, aku bermimpi lagi. Tapi kali ini sosok dalam mimpi berbicara. Satu kalimat, diulang 3 kali. Tumbuhkan yang ditanam. Tumbalkan yang tumbuh. Jangan sampai waktu habis. Aku terbangun dengan leher basah keringat. Di ujung tempat tidur, seekor burung hantu bertengger. Diam. Tak bersuara. Tapi matanya seperti mengenalku. Seolah ia telah melihat wajahku sebelum aku lahir. Ketika aku mendekat, burung itu terbang menembus dinding. Dan di dinding itu, kini ada goresan 3 angka. 137. Angka itu terus menghantuiku. Tertulis di dinding, di cermin kamar mandi, bahkan di uap air yang muncul saat aku merebus air. 137. Ku coba mengingat-ingat apakah itu tanggal, atau jumlah, atau urutan. Tapi tak ada yang cocok. Sampai kemudian aku menyadari sesuatu. 1 adalah pohon. 3 adalah tubuh. 7 adalah lapisan tanah. Dan jika itu tafsirnya, maka waktuku hampir habis. Karena pohon itu kini tumbuh cepat. Tunasnia menjulant jadi battant. Daunnya membentang seperti jari. Dan setiap malam, aku mendengar suara tanah membuka dan menutup, seperti mulut mengunyah. Aku tahu apa yang dimaksud dengan tumbalkan yang tumbuh. Tapi aku belum siap. Belum saatnya. Namun pohon itu tidak menunggu. Suatu malam, Sarti memanggilku dari dapur dengan suara pelan. Pak, itu siapa di kebun? Aku bangkit, melihat ke arah yang ia tunjuk. Ada seseorang berdiri di tengah pekat, di sisi pohon tumbal. Tapi bukan Embok Ginem. Itu aku. Atau sesuatu yang mirip denganku. Tubuhnya sama. Pakaiannya sama. Tapi wajahnya tertutup lumpur. Aku membuka pintu, berlari ke kebun. Sosok itu tak bergerak. Hanya berdiri, menghadap pohon. Dan ketika aku mendekat, ia memutar kepala, perlahan. Wajahnya kosong. Tapi dari dalam mulutnya, keluar suara Embok Ginem.
Waktunya datang dari dalam, bukan dari luar. Aku jatuh terduduk. Tanah di sekelilingku mulai berdenyut kencang, seperti jantung yang dipaksa berdetak terlalu cepat. Dan dari akar-akar pohon, keluar kabut tipis, berbau seperti rambut yang terbakar. Sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar sendirian lagi. Bayangan tubuhku tak lagi mengikuti arah cahaya. Kadang ia mendahului langkahku, kadang tertinggal di belakang. Kadang muncul di tembok padahal lampu tak menyala. Suatu sore bahkan kulihat ia berdiri di sumur belakang, diam, sambil menengok ke bawah. Saat ku tarik tali ember, airnya tak naik. Yang muncul justru segumpal rambut panjang dan basah, melilit di bibir timba. Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Seperti tenggorokanku disumpal sesuatu yang tak terlihat. Aku tahu benar, pohon itu sudah mulai memakan ke dalam pikiranku, ke dalam rumahku, ke dalam tubuhku. Sarti makin sering mengeluh sakit kepala. Anak-anak yang datang membeli jajan selalu menatap ke arah dapur, bukan etalase. Pernah seorang anak kecil, mungkin baru kelas 2 SD, berbisik pelan saat akan membayar. Pohonnya haus, PAK. Tangannya yang kecil dan kotor menggenggam uang receh, tapi yang kutatap bukan uang itu, melainkan bayangan hitam yang menempel di tengkuknya. Bentuknya seperti tangan tua dengan kuku panjang. Tidak bergerak, hanya menempel. Tapi aku tahu, itu yang membisikkannya. Ketika anak itu pergi, bayangan tangan ikut lenyap. 3 hari kemudian, suara tangis mulai terdengar di malam hari. Tangis perempuan. Tapi tidak datang dari rumah. Juga bukan dari kebun. Tangis itu berasal dari dalam sumur. Pelan, tapi terus-menerus. Seperti napas panjang yang ditahan terlalu lama. Aku mencoba menutup sumur dengan papan dan batu bata. Tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan makin jelas. Buka, buka, bisiknya. Dan setiap kali aku menoleh, bayanganku berdiri menghadap ke arah sumur. Memblak en JQ. Melingkar seperti tubuh yang tak punya sendi. Malam kelima, aku tak bisa tidur. Aku duduk di depan cermin, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan di balik pantulan tak menirukan gerakku. Ia justru diam, menatapku. Aku coba angkat tangan kanan. Ia diam. Aku kedipkan mata. Ia menatap tanpa berkedip. Lalu ia berbicara, tanpa menggerakkan bibir. Akar yang kau tanam sudah menemukan tulangnya. Kau tinggal memberi dagingnya. Aku tak paham maksudnya. Tulang, daging. Tapi cermin itu retak tiba-tiba. Dari retakannya, keluar uap tipis dan bau amis. Tanganku refleks menutup hidung. Tapi uap itu menembus kulit. Dan untuk beberapa saat, aku melihat gambaran-gambaran aneh. Seperti kilatan memori yang bukan milikku. Seseorang digotong dengan tikar pandan. Sebua tangan dipotong dangan sabi. Seorang bayi digendong sambil menangis, di tengah ladang penuh pohon-pohon kecil tak bernama. Dan di tengah semuanya, berdiri bayangan Embok Ginem. Tubuhnya terbakar, tapi ia tersenyum. Seolah itu semua bagian dari rencana. Aku mulai berpikir, mungkin memang ada hal yang selama ini dikubur di desa ini. Bukan cuma rahasia, tapi ritus. Tradisi. Sesuatu yang dulu mungkin dianggap biasa, tapi kemudian dilupakan. Disembunyikan. Dan aku, tanpa sadar sedang membangunkannya. Pohon itu kini tumbuh semakin cepat. Dalam 2 minggu, batangnya sudah setinggi dada. Tapi yang membuatku merinding bukan ukurannya, melainkan bentuknya. Permukaan batangnya mulai menunjukkan guratan menyerupai wajah manusia. Mata, hidung, mulut, tertutup, tapi jelas. Seperti wajah yang sedang tertidur di balik kulit kayu. Aku mulai berpikir, apakah itu wajah bapakku? Atau aku sendiri? Malam berikutnya aku dikunjungi mimpi yang berbeda. Kali ini aku berdiri di tengah ladang Waringin Jati yang dulu, bukan sekarang. Tak ada rumah-rumah baru, hanya sawah dan kebun. Di tengahnya, seorang lelaki tua berdiri dengan tubuh telanjang dada, menghadap pohon besar. Ia menanam sesuatu, bukan biji, tapi gigi manusia. Gigi itu berlumur darah. Satu persatu ditanam dengan hati-hati. Dan dari masing-masing lubang, tumbuh tunas cepat, memanjang ke atas sambil mengeluarkan suara seperti mendesis.
Aku berjalan mendekat, tapi lelaki itu berbalik sebelum aku sempat bicara. Dan wajahnya adalah wajahku, tapi lebih tua, lebih kosong. Aku terbangun dengan napas tersengal. Telinggaku berdenjing. Dan dari bawah tempat tidur, terdengar suara garukan. Perlahan. Teratur. Seperti kuku di kayu. Saat aku membungkuk untuk melihat, tak ada siapa-siapa. Tapi karpet bawah ranjang mengelupas. Dan di lantainya, tergores kata yang belum pernah kutulis. Satu lagi. Satu lagi apa? Tumble. Nyawa. Dosa. Keesokan harinya aku ke kebun. Tapi kali ini bukan hanya untuk menatap pohon. Aku membawa sekop. Bukan untuk mencangkul, tapi untuk menggali. Aku ingin tahu, apakah di bawah akar pohon itu ada yang tertanam, atau seseorang. Tapi baru 2 kali sekop mencangkul tanah, aku berhenti. Karena dari dalam galian, muncul bau amis yang sangat kuat. Dan, sepotong kain kafan sobek. Aku tarik perlahan. Di dalamnya, ada tulang tangan manusia. Masih utuh. Dan di punggung tangan itu, tergurat sesuatu seperti bekas jahitan. Bukan luka, tapi tanda. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, Sarti demam tinggi. Wajahnya pukit. By Bernia Memberu. Tapi ia tak mengigau. Ia hanya terus berkata satu kalimat, berulang-ulang, seperti mantra. Pohon itu ingin jadi tubuh. Tapi tubuhnya belum cukup. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Takut kehilangan. Takut memilih. Takut apa yang kutanam telah menumbuhkan sesuatu yang tak bisa lagi kupotong. Diluar, engin bersup cancan. Daun-daun kering beterbangan, dan suara akar yang merambat mulai terdengar dari sela-sela lantai. Aku tahu waktunya hampir habis. Tapi aku belum tahu, siapa yang harus jadi tumbal berikutnya. Angin berembus dari balik pohon mangga tua yang batangnya retak-retak, membawa serta bau tanah basah dan sisa dupa yang tak lagi menyala. Langit di atas Waringin Jati terlihat seperti luka yang belum sembuh, berwarna keunguan, dan seolah-olah meneteskan darah ke ujung-ujung senja. Prawito berdiri di hadapan gundukan tanah yang tak lagi rapi. Tempat itu dulu adalah halaman belakang rumah neneknya. Sekarang menjadi titik pusat segala hal yang ia sesali. Tak ada yang bisa dikubur sempurna di desa ini. Bahkan rahasia pun bisa bangkit. Menjalar di akar-akar pohon, menyusup ke dalam napas, ke dalam mimpi. Ia menatap tanah itu dengan mata yang tidak lagi menangis. Air matanya sudah habis sejak 3 malam lalu, ketika suara ibu muncul dari sudut rumah, memanggil-manggil namanya dengan nada bergetar dan berlendir. "Wito, kamu belum selesai." Prawito duduk di kursi reot yang terletak di samping gundukan. Kursi itu dulu tempat kakeknya duduk sore-sore, sambil membetulkan pisau tumpul. Kini, setiap dudukan kayunya menyimpan desahan pelan, seperti napas terakhir. Dari kejauhan, terdengar bunyi kentongan. Suara itu tak berirama, seperti dipukul oleh tangan yang kehilangan tujuan. Tak lama, muncul kilatan cahaya dari dalam rumah. Bukan lampu. Bukan lilin, tapi nyala merah kecil, seperti api yang muncul dari bawah lantai. Prawito tahu, waktunya sudah dekat. Langkah Prawito terasa berat saat memasuki rumah yang telah lama menjadi sarang rahasia. Dindingnya masih menyimpan bau kemenyan, dan lantai kayunya mengerang di setiap injakan. Semua seperti bernyawa. Semua seperti menyambutnya kembali. Di ruang tengah, ia berhenti. Meja bundar dari jati itu masih berdiri kokoh di tengah ruangan. Namun permukaannya penuh goresan, seolah seseorang telah menggaruknya dengan kuku. Atau dengan gigi. Di atasnya, sebuah lampu minyak masih menyala remang, menyisakan bayangan panjang di sekeliling dinding. Dan di sana, di sudut ruangan, terdapat tong tanah liat besar. Warna aslinya mungkin coklat muda, tapi kini telah menghitam. Tetapnya retak. Seperti seseorang pernah mencoba membukanya dengan paksa. Prawito mendekat. Dulu, saat ia pertama kali melihat tong itu dibuka, bau busuk langsung menghantam. Tapi bukan busuk bangkai. Bau itu adalah sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Seperti bau dari rahim bumi yang dibuka paksa sebelum waktunya. Di dalamnya, ada sesuatu. Sesuatu yang bergerak.
30 tahun lalu, saat ia masih bocah, ia pernah mengintip isi tong itu dari selai kain putih yang menutupinya. Ia melihat jemari. Bukan jemari manusia utuh, tapi jemari yang membusuk dan menggenggam segenggam tanah merah. Itu adalah jemari Kiai Santri, buyut dari pihak ibunya, yang tubuhnya tidak pernah dimakamkan utuh. Karena, sebagaimana tradisi keluarga itu, bagian tubuh leluhur harus disisakan untuk menyuburkan rezeki. Saat dewasa, Prawito baru benar-benar mengerti. Tubuh tua itu ditanam di 7 titik berbeda, masing-masing di bawah fondasi rumah cucu-cucunya. Tapi bagian tangan kanan, yang paling sering memegang kitab dan doa, dimasukkan ke dalam tong tanah liat itu. Dan tong itulah pusat dari segalanya. Pesugihan ini bukan tentang darah, bukan tentang tumbal, tapi tentang akar. Tentang menanam sejarah, dan membiarkannya tumbuh sebagai pohon keberuntungan, dengan akar yang menyusup ke segala penjuru. Namun ia sadar, keberuntungan yang tumbuh dari daging tak akan pernah memberi teduh. Hanya ilalang berduri yang menjalar. Dari balik tong, terdengar sesuatu, seperti bisikan yang diseret. Tidak keras, tapi merambat, seperti air raksa yang tumpah. Kata-kata yang seakan keluar dari bawah lidah yang telah dikeringkan waktu. Prawito, waktumu habis. Dan tiba-tiba, jam dinding di ruang itu berdentang. Bukan tengah malam. Bukan pagi. Pukul 19.58. Lagi. Jarumnya kembali bergerak. Namun hanya sampai angka itu. Lalu diam, lalu dentang, lalu diam. Waktu telah patah. Atau barangkali, memang diatur untuk selalu kembali ke titik itu. Sore terakhir itu, hujan turun tipis. Daun jati yang telah rontok menempel di tanah becek, membentuk semacam jalan tak kasat mata menuju belakang rumah. Prawito berjalan perlahan, napasnya berat, dadanya sesak. Dalam genggamannya, ia membawa cermin oval kecil berbingkai kuningan tua, benda yang diwariskan oleh Embok Darmi, dan hanya digunakan sekali dalam seumur hidup. Sekali, untuk melihat kebenaran terakhir. Ia menancapkan cermin itu di atas nisan batu tua, nisan kosong tanpa nama, yang terletak di belakang dapur. Dari semua tanda makam, hanya itu yang tidak pernah disentuh rumput. Tak ada siapapun yang berani mendekatinya. Bahkan anak-anak kecil yang suka bermain di kebun pun selalu menjauhi arah itu. Saat cermin tegak, hujan berhenti. Angin menggulung dari timur, membawa serta suara-suara yang tidak seharusnya ada. Suara rotan yang diseret, suara air menetes dari daging, dan suara bayi menangis dari dalam tanah. Prawito duduk bersila, membuka kancing bajunya, lalu mengambil sebilah pisau kecil dari kantong celana. Tanpa ragu, ia menggoreskan satu garis di dada kirinya. Tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk menampakkan bekas hitam yang selama ini tersembunyi di balik kulit. Bekas itu adalah akar. Bukan tato, bukan luka, tapi urat yang bukan miliknya. Urat yang mulai tumbuh sejak ia menyetujui warisan dari Pak Kasno, dan ikut dalam panen kekayaan dari leluhur yang ditanam. Setiap kali ia menerima proyek besar, setiap kali rekeningnya bertambah, akar itu menjalar sedikit lebih jauh ke dalam tubuhnya. Kini, akar itu sudah sampai ke tulang rusuk. Dan Prawito tahu, jika ia tidak memotongnya sekarang, maka dalam hitungan hari ia akan menjadi tanah. Sermon Bergeter. Udara sekeliling mulai padat. Bayangan di dalam cermin tidak lagi memantulkan dirinya. Yang terlihat di sana adalah gambaran kamar tua. Seorang lelaki duduk memeluk lutut di pojok, dengan mata membelalak dan mulut ternganga. Prawito kenal ruangan itu. Ruangan kecil yang terkunci selama puluhan tahun di rumah leluhurnya. Di sanalah Pak Kasno mati tanpa suara. Dengan tubuh terlipat seperti anak kecil dan tubuhnya penuh lumpur. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Hanya satu kata yang tertinggal di dinding, ditulis dengan arang. Urat tak boleh tumbuh melebihi niat. Lalu dari balik cermin, seseorang atau sesuatu merangkak keluar. Bukan makhluk, bukan hantu, tapi bayangan. Ia tidak punya tubuh, hanya bentuk samar dari sesuatu yang dulu mungkin pernah jadi manusia. Dan dari bayangan itu, muncul suara. Bukan kamu yang menanam, maka bukan kamu yang bisa panen tanpa harga. Prawito menggertakkan gigi. Ia tahu. Sejak awal,
Ia tidak seharusnya menjadi pewaris. Ia bukan anak pertama, bukan cucu yang ditandai. Tapi karena tulus, saudara sepupunya yang seharusnya menerima tongkat pesugihan, menolak, maka warisan jatuh padanya. Dan ia menyambutnya tanpa pikir panjang. Bayangan itu mendekat, mengulurkan sesuatu dari dalam dirinya, rangka tangan yang terbungkus akar dan tanah. Prawito menolak, tapi kakinya tak bisa bergerak. Akarnya sendiri kini mencengkeram betisnya. Ia menjerit, namun suara hujan kembali turun, menenggelamkan segalanya. Lalu cermin pecah, dan dalam sekejap, ia tak lagi di kebun. Ia berdiri di dalam rumah tua Pak Kasno, tepat di ruang depan, di mana jam dinding berdetak aneh. Waktu kembali menunjukkan pukul 19.58. Meja bandar berdara. Tong terbuka, dan dari dalam tong, jemari tua itu menunjuk ke arahnya. Seseorang berdiri di samping tong. Wajahnya kabar. Tapi tubuhnya mengingatkan pada seseorang yang telah lama mati. Dirinya sendiri. Bayangan Prawito menatap Prawito. Lalu tersenyum. Epilog. Beberapa bulan setelah itu, warga Waringin Jati menemukan rumah tua Pak Kasno dalam kondisi terbakar sebagian. Tidak ada jenazah. Hanya sebuah tong tanah liat pecah dan akar yang menyembul dari lantai, menjalar sampai ke dinding. Tak ada yang mau mendekat. Dan tak ada yang berani menggali apapun di halaman belakang rumah itu. Kecuali satu anak kecil. Laki-laki. Anaknya Tulus, yang konon pernah bermain di belakang dapur dan menemukan cermin kecil berbingkai kuningan. Ia tertawa. Lalu berkata, "Ayah bilang aku yang mewarisi semuanya." Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Karena yang gaib justru jarang terlihat